Jay Itzas mencetak sejarah gemilang sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang berhasil mencetak gol di Serie A. Momen luar biasa ini terjadi dalam laga penuh tensi antara Juventus melawan Venezia. Gol tersebut tercipta di menit ke-83 yang berawal dari situasi bola mati. Lewat sundulan yang terukur, bola meluncur deras ke pojok gawang melewati kiper Juventus. Gol ini mengukuhkan Jay Itzas sebagai pemain Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di Serie A. Sayangnya, keunggulan itu sirna di menit-menit akhir setelah Dusan Vlahovic mencetak gol penyeimbang pada masa injury time. Petualangan Kiernan Desbury Hall bersama Chelsea nampaknya bakal berakhir dalam waktu dekat. Menurut laporan media-media Inggris, Desbury Hall menjadi salah satu nama yang masuk daftar transfer The Blues pada bursa transfer musim dingin 2025. The Mirror melaporkan bahwa The Blues siap melepas Desbury Hall dengan status pinjaman pada Januari mendatang. Desbury Hall masuk daftar transfer untuk meringankan beban gaji The Blues yang cukup besar. Leicester City dilaporkan siap menampung Desbury Hall setidaknya hingga akhir musim 2024-2025. Real Madrid melontarkan kritik keras terhadap keputusan wasit Juan Martinez yang tidak memberikan penalti dalam laga imbang 3-3 melawan Rayo Vallecano. Real Madrid menyebut hasil imbang tersebut pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan. Hasil ini membuat Real Madrid hanya meraih 1 poin, tertinggal 1 poin dari Barcelona yang memimpin klasemen. Setelah pertandingan, Real Madrid mengunggah laporan pertandingan berjudul "Kontroversi Wasit Menghalangi Kemenangan Madrid" di media sosial dan situs resmi klub. Thiago Motta mengakui Juventus perlu tampil lebih baik setelah hasil imbang 2-2 melawan Venezia di laga Serie A. Dalam pertandingan ini, Bianconeri kembali menunjukkan inkonsistensi mereka hanya beberapa hari setelah meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Manchester City di Liga Champions. Thiago Motta sendiri tidak berada di pinggir lapangan karena skorsing. Namun Motta tetap hadir untuk memberikan wawancara pasca pertandingan dan menyampaikan evaluasinya. Menurutnya, timnya tidak tampil bagus melawan klub yang bertahan dengan baik. Jude Bellingham sekali lagi membuktikan diri sebagai salah satu pemain Real Madrid yang paling berpengaruh saat melawan Rayo Vallecano. Gol melawan Rayo telah memperpanjang rentetan gol luar biasa Bellingham di La Liga. Ia kini telah mencetak gol dalam 6 pertandingan Liga berturut-turut. Namun hasil imbang ini membuat sang pemain merasa frustasi. Melalui pesannya di Instagram, ia berfokus pada betapa menantangnya pertandingan itu dan perlunya peningkatan. Hal itu juga mengisyaratkan ambisi tim untuk bangkit lebih kuat dalam pertandingan mendatang. Juventus mencatatkan rekor awal terburuk mereka di Serie A musim 2024-2025. Mereka memperpanjang hasil mengecewakan di Liga dengan hanya 6 kemenangan dari 16 pertandingan. Meski tak terkalahkan di Liga, Juve mencatatkan 10 hasil imbang dalam 16 pertandingan pertama mereka. Di kandang sendiri, Bianconeri juga hanya memenangkan 3 dari 9 laga Serie A musim ini. Statistik ini merupakan salah satu rekor terburuk dalam sejarah klub. Hanya pada musim 1956, 1957, dan 1988-1989, Juve pernah tampil lebih buruk di kandang dengan hanya 2 kemenangan dalam periode serupa. Vinicius Junior akan absen pada pertandingan terakhir Real Madrid di La Liga tahun 2024 yang dijadwalkan melawan Sevilla di Santiago Bernabeu. Ini dikarenakan pemain asal Brazil itu mendapatkan kartu kuning kelimanya di La Liga selama pertandingan terakhir melawan Rayo Vallecano. Absennya Vinicius saat melawan Sevilla merupakan pukulan telak bagi Real Madrid yang akan kehilangan energi dan bakat yang dibawanya dalam serangan. Penangguhan tersebut juga menandai perlunya ketenangan yang lebih besar dari pemain yang dapat mempengaruhi ketersediaannya untuk pertandingan penting. Ryan Cherki tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan klub dalam waktu dekat. Kabarnya, sejumlah klub Premier League menunjukkan minat yang besar pada sang pemain. Ryan Cherki saat ini terikat kontrak hingga Juni 2026. Meski demikian, Lyon tengah menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Mereka berisiko terdegradasi jika tidak bisa menyeimbangkan keuangan mereka pada akhir musim. Dengan nilai pasar sekitar 30 juta euro, Cherki menjadi aset paling berharga dan mudah dijual bagi Lyon. Media Prancis L'Equipe bahkan menyebutkan bahwa Cherki bisa saja pindah pada Januari mendatang. William Gallas memberikan peringatan kepada Chelsea tentang potensi kehilangan bintang muda mereka Cole Palmer di masa depan. Pemain berusia 22 tahun itu kini menjadi sorotan di Premier League berkat performa luar biasanya sejak awal musim. Konsistensi dan penampilan cemerlang Palmer membuatnya menjadi incaran klub-klub besar Eropa, terutama Real Madrid dan Barcelona. Dalam wawancaranya dengan Prime Casino, William Gallas menyebutkan bahwa dua raksasa Spanyol tersebut bisa menjadi godaan besar bagi Palmer di masa mendatang.
AC Milan dan Lazio dikabarkan menyaingi Inter Milan dalam perlombaan untuk merekrut gelandang Hellas Verona, Reda Belahiane. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, ketiga tim tersebut tengah bersaing ketat untuk merekrut sang pemain dengan bandrol sekitar 10-15 juta euro. Menurut laporan tersebut, Inter Milan awalnya menjadi klub yang paling serius memantau Belahiane. Namun dua rival abadi mereka, AC Milan dan Lazio, juga ikut dalam perlombaan. AC Milan yang dikenal dengan proyek pengembangan pemain muda mereka, melihat potensi besar dalam diri Belahiane untuk memperkuat lini tengah di masa depan. Usai sukses menggait Scott McTominay, klub Serie A Napoli dikabarkan mengincar pemain Manchester United lagi, yakni Joshua Zirkzee. Football Italia menyebut bahwa Napoli berminat memboyong Zirkzee pada Januari 2025 nanti. Laporan itu juga menyebut bahwa Antonio Conte mendorong manajemen Napoli untuk segera memboyong pemain asal Belanda tersebut. Di sisi lain, Zirkzee juga diklaim tertarik untuk kembali bermain di Serie A. Sejauh ini, Zirkzee sendiri jarang tampil penuh selama 90 menit secara reguler. Bahkan ia sering memulai laga dari bangku cadangan. Liverpool kini dilaporkan tengah mempersiapkan tawaran sebesar 50 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah untuk merekrut gelandang serang Atalanta. Menurut laporan di Spanyol, pemain yang dimaksud adalah Charles de Ketelaere. Sang pemain kembali ke performa terbaiknya di Atalanta setelah berjuang di AC Milan. Berkat penampilannya, bos Liverpool Arne Slot disebut sangat menyukai sang pemain. Dengan 6 gol dan 9 assist yang mengesankan musim ini, pemain berusia 23 tahun itu kembali menjadi pemain yang patut diperhatikan. De Ketelaere bisa muncul sebagai opsi ideal untuk bermain di posisi gelandang serang Liverpool. Ada kabar baru seputar perburuan gelandang baru Manchester City. The Citizens dilaporkan akan mencoba merekrut Paul Pogba di musim dingin nanti. The Independent melansir bahwa Pep Guardiola tertarik untuk mengamankan jasa Pogba. Sang pelatih sudah lama menyukai sang gelandang, apalagi Pogba saat ini berstatus sebagai free agent. City tidak perlu keluar uang untuk merekrutnya di musim dingin nanti. Namun, menurut laporan yang sama, keinginan City untuk merekrut Pogba di musim dingin nanti bakal sulit terjadi. Pasalnya, sang gelandang punya ikatan emosional dengan rival The Citizens, Manchester United. Timnas Indonesia kalah dari Vietnam pada laga fase grup Piala AFF 2024. Bermain di markas Vietnam Minggu malam waktu Indonesia Barat, tuan rumah mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Bahkan mereka beberapa kali terlihat seperti mengurung pertahanan Indonesia. Di sisi lain, tim Merah Putih tampak bermain defensif dengan menggunakan formasi 4-5-1. Alhasil, pasukan Garuda bisa menahan serangan-serangan tuan rumah dan skor 0-0 tak berubah hingga babak pertama usai. Pada menit ke-77, Vietnam akhirnya mencetak gol. Bermula dari sepakan Nguyen Quang Hai yang membentur mistar gawang, bola rebound didapatkan Nguyen Tien Lin yang kembali memberi bola kepada Quang Hai. Melalui sepakan kaki kiri, Quang Hai melepaskan bola dan membobol gawang Indonesia. Setelah tertinggal, timnas Indonesia mencoba bermain lebih ofensif, namun tak ada lagi gol tercipta hingga babak kedua berakhir. Berkat hasil ini, timnas Indonesia kini berada di posisi 2 klasemen grup B dengan raihan 4 poin. Sedangkan Vietnam ada di puncak klasemen dengan 6 poin. Manchester United berhasil menang dramatis atas Manchester City dalam laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Stadion Etihad Minggu malam waktu Indonesia Barat, Setan Merah menang dramatis dengan skor akhir 2-1. Manchester City yang sedang dalam kondisi terpuruk berusaha keras untuk bisa mencatat momen kebangkitan di laga derby melawan Manchester United. Pada babak pertama, Manchester City sukses unggul 1-0. Gol Manchester City dicetak oleh Josko Gvardiol pada menit ke-36. Tertinggal 1 gol di babak pertama, Manchester United berusaha menguasai permainan sejak awal babak kedua. Namun hingga babak kedua berjalan 25 menit, Manchester United belum juga menemukan celah untuk membobol gawang The Citizens. MU yang terus menekan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol setelah mendapatkan penalti di menit 85. Bruno Fernandes yang menjadi eksekutor berhasil mengubah skor menjadi 1-1 di menit ke-88. Setelah menyamakan kedudukan, Manchester United semakin bersemangat menekan Manchester City. Alhasil, MU bisa berbalik unggul di menit ke-90 melalui Amad Diallo. Pada akhirnya, Setan Merah berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga laga berakhir. Hasil ini membuat United naik ke posisi 12 klasemen dengan 22 poin. Sementara Manchester City ada di urutan ke-5 dengan 27 poin.
Chelsea berhadapan dengan Brentford dalam laga lanjutan Liga Inggris. Berlangsung di Stamford Bridge Senin dini hari waktu Indonesia Barat, tim besutan Enzo Maresca menang 2-1. Pasukan Enzo Maresca sangat mendominasi di 15 menit awal pertandingan. Bahkan mereka berhasil membuat 2 percobaan mengarah ke gawang. Di sisi lain, Brentford belum mampu memberikan perlawanan hingga 30 menit waktu berjalan. Chelsea memimpin 1-0 di menit 43. Maku Korea mencetak gol dengan sundulan setelah menyambut bola umpan silang Noni Madueke. Tuan rumah memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-80. Nicholas Jackson dengan tenang menggiring bola mendekati kotak penalti dan kemudian menembaknya untuk merobek gawang lawan. Brentford berhasil memperkecil skor menjadi 1-2 di menit ke-90. Bryan Mbeumo melesakkan gol setelah lepas dari posisi offside. Sisa waktu yang singkat gagal membuat Brentford menambah gol. Alhasil Chelsea pun menang dengan skor akhir 2-1. Berkat hasil ini, The Blues kini mengoleksi 24 poin dan berada di posisi 2 klasemen. Barcelona menjamu Leganes dalam laga Jornada ke-17 La Liga. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana sangat mendominasi permainan sejak awal laga. Meski begitu, mereka justru kebobolan lebih dulu di menit 4 melalui Sergio Gonzalez. Tertinggal 1 gol, Barcelona mencoba tampil lebih menekan. Namun mereka gagal mencetak gol dan skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, dominasi Barcelona terus berlanjut. Bahkan hingga menit ke-80, mereka menguasai 80% penguasaan bola berbanding 20% milik tim tamu. Namun kokohnya pertahanan Leganes tak mampu ditembus para pemain Blaugrana. Pada akhirnya, skor 1-0 untuk kemenangan Leganes bertahan hingga wasit meniup fluid panjang. Dengan hasil ini, Barcelona kini mengoleksi 38 poin dan tetap berada di puncak klasemen.